Presiden Asosiasi Kolektor, Dewa Kekayaan Kota Jinzhou, Presiden Kristis Wilayah Daxia, hormat kami, Direktur Lin. Ibu, hormat kami, Direktur Lin. Presiden Asosiasi Kolektor, Dewa Kekayaan Kota Jinzhou, Presiden Kristis Wilayah Daxia. Wah, mereka semua ini tokoh-tokoh besar yang terkenal. Namun, para pembesar ini malah memperlakukan Pam pada wanita desa ini begitu rendah hati. Jangan-jangan identitasnya itu nyata. Ya ampun. Keluarga si penjilat sialan ini kok bisa sekaya ini? Astaga. Aduh, gawat. Putri kita hari ini benar-benar menyinggung Chen Fan sampai mati. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya sekarang? Cepat suruh putri kita minta maaf. Coba pikir, kalau Suya bisa mendapatkan kembali hati Chen Fan, bukankah kita akan bersama Direktur Lin menjadi besan? Benar juga. Ayo cepat. Ibu. Sialan, seorang wanita desa, sebenarnya ketua dewan direksi grup mana yang bisa membuat begitu banyak tokoh besar berlomba-lomba menjilatnya? Tuan Liu, maaf ya. Saya juga tidak tahu ibumu memiliki identitas seperti ini. Kamu juga menyembunyikannya terlalu dalam. Aku hanyalah seorang sutradara variety show kecil. Kamu jangan main-main lagi denganku. Maaf ya, Tuan Liu. Sutradara. Marga saya Chen, dan saya tidak sedang mempermainkan Anda. Hanya saja, aduh, ibuku yang seperti ini. Aku juga tidak tahu. Tidak tahu. Tuan muda Chen, sudah sampai begini. Kamu jangan pura-pura lagi. Pura-pura. Bukan. Sama sekali tidak. Ibuku sudah 10 tahun di luar negeri. Tahun ini baru saja kembali. Sebenarnya bagaimana situasinya? Aku benar-benar tidak tahu. Hei Suya, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan ibumu demi membantumu menipu seorang istri pulang. Sengaja menyewa aktor untuk menyamar sebagai orang penting dan berakting di sini. Sungguh niat yang tulus. Aktor. Maksudmu mereka semua ini aktor? Lihat saja. Bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka agar semua orang bisa melihat. Aku berani bertaruh. Bagus ya. Kau penjilat sialan, menyewa aktor untuk main drama. Kau membuatku takut sampai kena serangan jantung. Apa yang kalian bicarakan omong kosong? Presiden Asosiasi Kolektor, Xia Xichang. Itu kakekku, sama sekali bukan aktor. Kakekmu. Meskipun aku juga tidak tahu kenapa kakekku bisa muncul di sana. Tapi orang yang bisa membuat kakekku datang langsung untuk berkunjung pasti bukan orang biasa. Jadi aku punya alasan untuk percaya. Tuan Chen bukanlah penipu yang kalian tuduh. Aku mau kalian semua minta maaf pada Tuan Chen, terutama kamu. Hei Suya, minta maaf padaku sekarang juga. Nona Xia, minta maaf. Cih, hanya dengan siluet kamu bisa mengenali itu kakekmu. Matamu mata dewa ya. Menurutku kamu sengaja mengaku-ngaku demi membela si penjilat sialan ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kau memfitnah. Itu siluet kakekku. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenalinya? Masih saja berkilah. Kamu seorang gadis yang terlihat pantas, tapi mulutnya penuh kebohongan. Bohong ya sudahlah. Kenapa? Demi si penjilat sialan ini, kamu sembarangan mengakui kakek. Perbuatan tidak setia dan tidak berbakti yang hina ini. Kalian juga bisa melakukannya. Apa jangan-jangan kalian berdua sudah lama punya hubungan gelap? Aku tidak. Jangan menyangkal. Penjilat sialan yang tidak diinginkan putriku. Kamu pungut dan anggap sebagai harta karun. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Benar sekali. Kamu itu tidak tahu malu. HMPH, si manis yang tak tahu malu, dan si penipu sialan yang omong kosong. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan anjing. Cukup. Kalian boleh menghinaku sesuka hati, tapi Nona Xia tidak bersalah. Aku yang berbuat. Aku yang bertanggung jawab. Lagi pula, mobil-mobil mewah itu tidak mungkin palsu, kan? Aku percaya. Bagaimanapun juga, ibuku dan aku tidak bermaksud menipu semua orang. Tuan Chen, benar. Mobil-mobil itu diparkir di sana. Tidak mungkin palsu, kan? Masing-masing mobil ini adalah edisi terbatas senilai puluhan juta. Totalnya 50 hingga 60 juta. Dibiarkan begitu saja di halaman. Sebenarnya keluarga macam apa yang bisa menyia-nyiakan harta benda seperti ini? Begitu kaya sampai tidak manusiawi. Nyalakan lampu. Aku mau menyalakan lampu. Tuan Chen. Tadi aku yang buta. Selanjutnya, lampuku akan menyala untukmu sampai akhir. Cih. Kamu barusan bilang Tuan Chen penipu, menyuruh Tuan Chen enyah. Sekarang pura-pura begitu setia. Kamu pikir Tuan Chen akan menghargai perasaanmu ini? Kamu, Tuan Chen,
Aku dari awal sampai akhir selalu mendukungmu, berharap bisa bergandengan tangan denganmu. Hei, aku juga. HMPH. Ibunya menjual semua hartanya, mengumpulkan uang hanya untuk menyewa mobil-mobil mewah itu, hanya untuk pamer, dan kalian semua benar-benar percaya, benar-benar sekelompok orang naif, disewa. Hei Suya, apa yang kau bicarakan omong kosong? Apa kau punya bukti? Bukti. Surat-surat mobil cukup tidak? Sutradara, tolong minta staf di luar untuk membuktikannya. Keluarkan surat-surat mobil mewah ini. Lihat nama siapa yang tertera di sana, supaya beberapa orang benar-benar putus asa membuktikannya. Kalau ternyata palsu, berarti kita semua ditipu. Dong, harus diperiksa dengan baik. Cepat. Sutradara, hubungi staf di luar, cari surat-surat mobilnya, buktikan identitas miskin si penjilat ini. Kebenaran akan segera terungkap. Kita lihat bagaimana pasangan ini akan menyelesaikannya. Aku percaya pada Tuan Chen, pasti tidak seburuk yang kalian katakan. Kakekku tidak pernah merendahkan diri untuk mengunjungi siapapun. Orang yang bisa membuatnya melakukan ini. Tuan Chen jelas bukan orang biasa. Nona Xia. Gawat. Nona Xia begitu mempercayaiku. Jika mobil-mobil itu benar-benar disewa oleh ibu, bukankah aku akan menyeretnya ke dalam masalah? Baik, sutradara, aku mengerti. Jalan. Apa yang kau lakukan? Ini hadiah yang kuberikan pada putraku. Jangan disentuh sembarangan. Sutradara menyuruhku mencari surat mobil untuk membuktikannya. Membuktikan apa? Semua orang di sini curiga. Mobil-mobilmu ini semuanya disewa. Ini kau lakukan agar putramu bisa menipu seorang istri di acara ini. Menjual semua hartamu untuk menyewa mobil dan pamer. Apa yang kau katakan? Jangan menghalangi pekerjaanku. Direktur Lin. Ketemu. Penjilat, kulihat bagaimana kau akan berpura-pura lagi sekarang. Jangan syuting lagi. Tante, apa yang Anda lakukan? Aku malah ingin bertanya apa yang kalian lakukan. Grup Senglongku. Asetnya ratusan miliar, malah dicurigai mobil-mobil ini disewa. Dengan ini menghina putraku. Apa kalian menganggapnya anak liar tanpa ayah dan ibu? Acara busuk yang cari sensasi ini. Menurutku jangan dilanjutkan lagi. Segel sekarang juga untukku. Baik. Direktur Lin. Aku. Xie Zigang. Aku. Xia Xichang. Aku. Zhao Meiling. Tanpa mempedulikan konsekuensinya, akan menggunakan semua koneksi untuk memboikot tim program Jinzu. Suna. Siapkan mobil sekarang. Antar aku ke lokasi syuting. Aku ingin lihat. Kelompok yang menindas putraku ini sebenarnya sekelompok idiot macam apa? Bos, rating acara Jika Bukan Cinta Jangan Ganggu segera menduduki puncak tangga nasional. Ini sutradara Li Bao ini tidak tahu dari mana menemukan seorang pria miskin, malah meyakini ibunya, seorang wanita desa yang norak, bisa membeli mobil mewah senilai 50 hingga 60 juta. Li Bao cukup mampu ya. Aku akan lihat pria macam apa itu yang bisa membuat acara kita begitu populer. Siapa kalian? Siapa kami tidak penting. Yang penting adalah mulai sekarang. Acara kalian akan dihentikan selamanya. Ini adalah surat perintah boikot. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba tidak ada sinyal? Rusak ya? Kenapa ada masalah di saat seperti ini? Iya. Acara busuk apa ini? Tidak mau nonton lagi. Ayo pergi. Hei. Sutradara. Coba lihat ada apa. Aku masih menunggu untuk melihat pria miskin ini dihukum di depan umum. Bagaimana bisa di saat genting seperti ini? Malah ada masalah. Iya. Hahaha. Mungkin penerima sinyal di stasiun sedikit bermasalah. Aku akan segera menyuruh orang untuk memeriksanya. Tidak perlu. Pasti ulah ibunya Chen Fan. Hei Suya. Cukup. Jangan kau lemparkan semua air kotor ke ibuku. Melemparkan air kotor. HMPH. Aku berani pastikan. Ibumu takut kebenarannya terbongkar. Membuatmu, pria miskin ini, di dalam acara, dihujat semua orang. Makanya sengaja merusak kamera di luar.
sehingga tidak ada sinyal. Oh, kau orang jahat. Berani sekali ya. Apa kau tahu satu kamera harganya berapa? Omong kosong. Jelas-jelas Hesuya yang memfitnah. Ibuku tidak akan melakukan hal seperti itu. Hentikan. Banyak bicara tidak ada gunanya. Sutradara. Aku mengajukan untuk segera pergi ke rumah keluarga Chen. Membawa puluhan juta penggemar dari ruang siaran langsung ke lokasi. Untuk membuktikannya. Membuktikannya di lokasi. Membuktikannya di lokasi. Ibu. Aku pulang. Ibu. Jauh dari hiruk-pikuk kota, halamannya bersih dan rapi. Benar-benar tempat yang bagus. Cih, bau kemiskinan yang memuakkan. Aku benar-benar tidak mau tinggal di sini semenit pun. Benar, cepat buktikan dan cepat pergi. Di udara ini, semuanya berbau seperti kuburan busuk. Tubuhku sampai ruam. Ibu. Aneh. Kok tidak ada orang? Setumpuk sampah, melihatnya saja sudah membuat kesal. Apa yang kau lakukan? Barang rongsokan seharga beberapa dolar. Kenapa kau begitu tegang? Paling-paling aku ganti saja. Ini dibawa pulang oleh ibuku untukku. Tidak ada hubungannya dengan berapa harganya. Kenapa? Kamu masih mau aku ganti rugi? Chen Fan. Tahukah kau kenapa? Aku dari awal sampai akhir tidak pernah menyukaimu. Kau hanyalah orang desa yang mata duitan. Pria miskin sepertimu. Menjilat sepatuku saja. Aku masih merasa jijik. Kau, putri, cepat kemari. Ini. Ayah, ibu, ada apa? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Lihat. Apa ini? Kunci-kunci mobil ini. Mobil sewaan, punya kunci itu aneh. Mau tai ini. Fei Tian tahun 85. Di rumahku ada sebotol tahun 95. Harganya 100.000. Yang ini mulai dari 250 ke atas. Ini. Masih ada satu peti lagi. Ini. Sertifikat rumah Tianhua Yufu. Yang ini juga Tianhua Yufu. Villa nomor 1. Tidak salah, kan? Tianhua Yufu itu ada di dalam provinsi. Area villa termahal. Satu bangunan, minimal 50 juta ke atas. Villa nomor 1. Kira-kira berapa harganya? Paling sedikit 100 juta. 100 juta. Dan ini. Ginseng liar. Teratai salju. Dilihat dari kualitasnya, sepertinya lebih dari 100 tahun. 100 tahun. Kau tidak bercanda, kan? Ayah ingat kau pernah meneliti ginseng liar dan teratai salju semacam ini. Obat herbal langka, yang berumur lebih dari 10 tahun minimal. 8 juta. Ini 100 tahun. Bukankah ini tak ternilai harganya? Tak ternilai harganya. Cepat lihat ini. Sini. Xia Qinghuan. Kau menatap lukisan jelek ini dan heboh begitu. Jika aku tidak salah ingat, kakekku pernah bilang, lukisan ini, bernama 12 layar pemandangan, merupakan karya Anumerta Tuan Qi Zishi. Karya Anumerta Tuan Qi. Lalu, lukisan ini, harganya berapa? Sekarang aku tidak tahu. Aku hanya ingat waktu itu, di Christie's luar negeri. Dilelang dengan harga selangit 100 juta. 100 juta. Nona Xia. Kau yakin tidak bercanda? Rumahku, sekaya ini. Tuan Chen, semua yang kukatakan benar. Aku yakin, lukisan ini benar-benar. Yakin apanya? Nona Xia, kau tidak apa-apa. Hesuya, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku tentu saja sedang. Hesuya, kau gila. Karya Anumerta Tuan Qi hanya ada satu. Kalau hancur, kau mau ganti pakai apa? Barang palsu dan jelek. Kenapa aku harus ganti rugi? Palsu. Kakekku, kau bilang penipu. Mobil juga disewa. Sekarang bahkan lukisan ini di mulutmu juga menjadi barang palsu dan jelek. Hesuya,
Sebenarnya apa yang membuatmu begitu yakin? Hari ini, kau harus memberiku dan Tuan Chen sebuah penjelasan. Kalau tidak, aku, Xia Qinghuan, meskipun harus menggunakan semua kekuatanku, juga akan menuntut keadilan. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta bahwa ibunya tahu, kita akan datang untuk membuktikannya, dan sudah lari ketakutan. Benar. Begitu kita datang, keluarganya semua menghilang. Pasti karena merasa bersalah dan kabur duluan. Anggur ini, obat herbal ini, sertifikat rumah ini, dan lukisan jelek ini. Memalsukan barang-barang senilai miliaran ini, begitu terbongkar, maka akan berakhir di penjara seumur hidup. Dan inilah alasan ibumu melarikan diri. Aku tidak. Kau omong kosong. Ibuku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini semua. Seharusnya semuanya asli. 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 Ku buat kau asli. Ah, jangan. Ku buat kau keras kepala. Ku buat kau, dasar miskin, teruslah berpura-pura di depanku. Aku akan lapor polisi sekarang, menyeretmu ke pengadilan. Kulihat bagaimana kau akan membela diri lagi.